Ini adalah dua raja yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Zulkarnain dan Sulaiman alaihissalam berhasil menguasai sebagian besar dunia. Kemudian yang dua raja ini kufur. Namrud di masa Nabi Allah Ibrahim, Khalilur Rahman, dan Bukhtunasar. Dia adalah raja membantai Bani Israel, bahkan menghancurkan kotanya sampai ke akar-akarnya. Akhirnya kota itu tidak berbekas. Di zaman itu ada seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, Nabi Yun min Anbiya Bani Israel, seorang nabi dari nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Namanya adalah Uzair. Maka kita akan pisahkan tentang kisah Uzair. Walaupun sebagian ahli tafsir banyak yang mengatakan bahwa laki-laki yang melintasi negeri atau kota Ambruk ini adalah Nabi Khidir. Ada juga yang mengatakan rajulun min Bani Israel. Akan tetapi pendapat yang masyhur bahwa yang melintasi negeri ini adalah Nabi Allah, Uzair alaihi salatu wassalam. Maka dari itu, kalau kita hendak mentakin sebuah sejarah itu sulit. Bahwa ayat ini terjadi kepada Uzair itu sangat sulit sekali. Karena kita bicara tentang sejarah, bukan di zaman Rasul atau setelah zaman Rasul, tapi kita bicara sejarah di zaman sebelum Rasul. Makanya para ulama tafsir, mereka hanya mengatakan inilah pendapat yang masyhur, pendapat yang rojih, pendapat yang akrab, yang lebih dekat. Sehingga mereka memilih bahwa kejadian ini di masa Nabi Allah, Uzair alaihi salatu wassalam. Pada suatu hari tampak bahwa cuaca sangat panas dan segala sesuatu merasa kehausan. Sementara itu, desa yang ditinggali oleh Uzair hari itu tampak tenang karena sedang melalui musim panas, di mana sedikit sekali aktivitas di dalamnya. Uzair berpikir bahwa kebunnya butuh untuk diairi. Kebun itu cukup jauh dan jalan menuju ke sana sangat berat dan disela-selai dengan kuburan. Sebelumnya, tempat itu adalah kota yang indah dan ramai, di mana penghuninya cukup asik tinggal di dalamnya. Lalu ia menjadi kota mati. Uzair berpikir dalam hatinya bahwa pohon-pohon di kebunnya pasti merasakan kehausan. Lalu ia menetapkan untuk pergi memberinya minum. Hamba yang soleh dan salah seorang nabi dari Bani Israel ini pergi dari desanya. Matahari tampak masih baru memasuki waktu siang. Uzair menunggang keledainya dan memulai perjalanannya. Beliau tetap berjalan hingga sampai di kebun. Beliau mengetahui bahwa pohon-pohonnya tampak kehausan dan tanahnya tampak terbelah dan kering. Uzair menyirami kebunnya dan ia memetik dari kebun itu buah tin, sebagian buah tin, dan mengambil pohon anggur. Beliau meletakkan buah tin di satu keranjang dan meletakkan buah anggur di keranjang yang lain. Kemudian ia kembali dari kebun sehingga keledai yang dibawanya berjalan di tengah-tengah terik matahari. Di tengah-tengah perjalanan, Uzair berpikir tentang tugasnya yang harus dilakukan besok. Tugas pertama yang harus dilakukannya adalah mengeluarkan Taurat dari tempat persembunyiannya dan meletakkannya di tempat ibadah. Beliau berpikir untuk membawa makanan dan memikirkan tentang anaknya yang masih kecil, di mana beliau teringat oleh senyumannya yang manis, dan beliau pun terus berjalan dan semakin cepat. Beliau menginginkan keledainya untuk berjalan lebih cepat. Lalu Uzair sampai di suatu kuburan. Udara panas saat itu semakin menyengat dan keledai tampak kepayahan. Tubuhnya diselimuti dengan keringat yang tampak menyala karena tertimpa sinar matahari. Keledai itu pun mulai memperlambat langkahnya ketika sampai di kuburan. Uzair berkata kepada dirinya, "Mungkin aku lebih baik berhenti sebentar untuk beristirahat dan aku akan mengistirahatkan keledai. Lalu aku akan makan siang." Uzair turun dari keledainya di salah satu kuburan yang rusak dan sepi. Semua desa itu menjadi kuburan yang hancur dan sunyi. Uzair mengeluarkan piring yang dibawanya dan duduk di suatu naungan. Ia mengikat keledai di suatu dinding. Lalu ia mengeluarkan sebagian roti kering dan menaruhnya di sampingnya. Selanjutnya, ia memeras di piringnya anggur dan meletakkan roti yang kering itu di bawah perasan anggur. Uzair menyandarkan punggungnya di dinding dan agak menjulurkan kakinya. Uzair menunggu sampai roti itu tidak kering dan tidak keras. Kemudian Uzair mulai mengamati keadaan di sekelilingnya dan tampak keheningan dan kehancuran meliputi tempat itu. Rumah-rumah hancur berantakan dan tampak tiang-tiang pun akan hancur. Pohon-pohon sedikit saja terdapat di tempat itu yang tampak akan mati karena kehausan. Tulang-tulang yang mati yang dikuburkan di sana berubah menjadi tanah. Alhasil, keheningan menyelimuti tempat itu. Uzair merasakan betapa kerasnya kehancuran di situ, dan ia bertanya dalam dirinya sendiri,
Bagaimana Allah SWT menghidupkan semua ini setelah kematiannya? Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Uzair bertanya, bagaimana Allah SWT menghidupkan tulang-tulang ini setelah kematiannya, di mana ia berubah menjadi sesuatu yang menyerupai tanah? Uzair tidak meragukan bahwa Allah SWT mampu menghidupkan tulang-tulang ini, tetapi ia mengatakan yang demikian itu karena rasa heran dan kekaguman. Belum lama Uzair mengatakan kalimatnya itu sehingga ia mati. Allah SWT mengutus malaikat maut padanya, lalu rohnya dicabut sementara keledai yang dibawanya masih ada di tempatnya. Ketika melihat tuannya sudah tidak lagi berdaya, keledai itu tetap di tempatnya sehingga matahari tenggelam, lalu datanglah waktu subuh. Keledai berusaha berpindah dari tempatnya, tetapi ia terikat. Ia pun masih ada di tempatnya dan tidak bisa melepaskan ikatannya, sehingga ia mati kelaparan. Kemudian penduduk desa Uzair merasa gelisah dan mereka ramai-ramai mencari Uzair di kebunnya. Tetapi di sana mereka tidak menemukannya. Mereka kembali ke desa dan tidak menemukannya. Lalu mereka menetapkan beberapa kelompok untuk mencarinya. Akhirnya kelompok-kelompok ini mencari ke segala penjuru. Tetapi mereka tidak menemukan Uzair dan tidak menemukan keledainya. Kelompok-kelompok ini melewati kuburan yang di situ Uzair meninggal. Namun mereka tidak berhenti di situ. Tampak bahwa di tempat itu hanya diliputi keheningan. Seandainya Uzair ada di sana, niscaya mereka akan mendengar suaranya. Kemudian kuburan yang hancur ini sangat menakutkan bagi mereka. Karena itu mereka tidak mencari di dalamnya. Lalu berlalulah hari demi hari, dan orang-orang putus asa dari mencari Uzair. Dan anak-anaknya merasa bahwa mereka tidak akan melihat Uzair kedua kalinya. Dan istrinya mengetahui bahwa Uzair tidak mampu lagi memelihara anaknya dan menuangkan rasa cintanya kepada mereka, sehingga istrinya itu menangis selama sekali. Sesuai dengan perjalanan waktu, maka air mata pun menjadi kering dan penderitaan makin berkurang. Akhirnya manusia mulai melupakan Uzair dan mereka tetap menjalankan tugas mereka masing-masing. Dan berjalanlah tahun demi tahun dan masyarakat mulai melupakan Uzair. Uzair telah mati selama 100 tahun. Meskipun demikian, ia dapat berubah dari tanah menjadi tulang, menjadi daging, dan kemudian menjadi kulit. Allah SWT membangkitkan di dalamnya kehidupan dengan perintahnya, sehingga ia mampu bangkit dan duduk di tempatnya, dan memperhatikan dengan kedua matanya apa yang terjadi di sekelilingnya. Uzair bangun dari kematian yang dijalaninya selama 100 tahun. Matanya mulai memandang apa yang ada di sekelilingnya. Lalu ia melihat kuburan di sekitarnya. Ia mengingat-ingat bahwa ia telah tertidur. Ia kembali dari kebunnya ke desa, lalu tertidur di kuburan itu. Inilah peristiwa yang dialaminya. Matahari bersiap-siap untuk tenggelam, sementara ia masih tertidur di waktu zuhur. Uzair berkata dalam dirinya, "Aku tertidur cukup lama, barangkali sejak zuhur sampai maghrib." Malaikat yang diutus oleh Allah SWT membangunkannya dan bertanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Malaikat bertanya kepadanya, "Berapa jam kau tidur?" Uzair menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Malaikat yang mulia itu berkata kepadanya, "Sebenarnya kamu tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Engkau tidur selama 100 tahun. Allah SWT mematikanmu, lalu menghidupkanmu, agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu ketika engkau merasa heran dari kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati." Uzair merasakan keheranan yang luar biasa sehingga tumbuhlah keimanan pada dirinya terhadap kekuasaan Al-Khaliq, Sang Pencipta. Malaikat berkata sambil menunjuk makanan Uzair, "Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah." Uzair melihat buah tin itu, lalu ia mendapatinya seperti semula, di mana warnanya tidak berubah dan rasanya pun tidak berubah. Telah berlalu 100 tahun, tetapi bagaimana mungkin makanan itu tidak berubah? Ia mengetahui mengapa Allah SWT mematikannya selama 100 tahun dan membangkitkannya kembali. Kemudian tersebarlah berita tentang mukjizat Uzair di tengah-tengah Bani Israel. Mukjizat tersebut membawa fitnah yang besar bagi kaumnya. Sebagian kaumnya mengklaim bahwa Uzair adalah anak Allah. Allah SWT berfirman, orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Surah Al-Baqarah 30. Mula-mula mereka membandingkan antara Musa dan Uzair, dan mereka berkata,
Musa tidak mampu mendatangkan Taurat kepada kita kecuali di dalam kitab, sedangkan Uzair mampu mendatangkannya tanpa melalui kitab. Setelah perbandingan yang salah ini, mereka menyimpulkan sesuatu yang keliru, di mana mereka menisbatkan kepada nabi mereka hal yang sangat tidak benar. Mereka mengklaim bahwa dia adalah anak Tuhan. Maha suci Allah dari semua itu. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Surat Maryam 35. Wallahu alam. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.